anak-anak ibu guru, selamat pagi dan salam jumpa untuk kita semua. Nah, anak ibu guru, kembali lagi kita dalam video pembelajaran kita kali ini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu guru, kali ini kita akan belajar tentang pesan moral. Nah, anak-anak ibu guru, mari kita simak pembelajaran kita kali ini. Pesan moral adalah pelajaran moral atau pesan yang didapat dari sebuah kejadian. Nah, pesan moral disebut juga amanat. Pesan moral ini biasanya kita temukan dalam cerita atau dongeng atau suatu kejadian, ya Nak ya. Nah, pesan moral itu biasanya bersifat positif atau bersifat baik. Oke. Nah, anak-anak ibu guru, kemarin kita sudah belajar tentang dongeng. Nah, dongeng juga memiliki pesan moral atau amanat ya. Tentunya dongeng ini bukan hanya saja untuk menghibur, tetapi untuk mengajarkan kita atau mendidik kita menjadi orang yang baik. Oke, anak ibu guru. Nah, sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri pesan moral. Nah, pesan moral yang pertama pastinya selalu baik. Nah, penulis selalu menawarkan hal yang baik untuk dicontoh. Jadi, orang yang membuat cerita atau orang yang membuat suatu karangan pasti akan menawarkan atau memberikan hal yang baik untuk dicontoh orang yang membaca ceritanya. Yang kedua, bisa dilihat pada akhir cerita. Ketika kita saat membaca cerita, kita tahu pesan moral itu ada pada akhir cerita, kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, lalu yang ketiga, bisa dilihat dari sifat tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh atau pemeran yang sangat penting dalam cerita tersebut. Jadi, kita lihat dari sifat atau karakter tokoh tersebut. Gitu ya, Nak. Nah, anak ibu guru, sekarang kita lihat dulu dan kita baca dulu cerita dongeng pada buku LKS kita tema 2 ya, Nak. Nah, bukalah buku LKS kita tema 2, halaman 35. Di situ sudah ada dongeng tentang bau mulut sang raja hutan. Mari kita baca bersama-sama. Bau mulut sang raja hutan. Di sebuah hutan, hiduplah seekor singa penguasa hutan. Semua binatang sangat menghormatinya. Ia adalah raja yang sangat bijak dan perkasa sehingga tidak ada binatang yang berani kepadanya. Suatu hari, sang raja hutan mendapatkan sebuah kiriman daging dari hutan seberang. Daging tersebut sangat lezat dan raja pun melahapnya. Setelah selesai makan, ia merasa mulutnya sangat bau. Ternyata daging tersebut dicampuri petai. Sang raja pun terdiam di dalam rumah dan tidak pergi kemanapun karena merasa malu dengan bau mulutnya. Tidak lama kemudian, ia mendapatkan sebuah ide. Ia ingin menanyakan bau mulutnya kepada rakyatnya. Akhirnya, ia memanggil 3 binatang dari hutan yaitu katak, kuda, dan kancil. "Hai katak, apakah kau tahu mengapa aku memanggilmu ke sini?" tanya sang raja. Katak pun hanya menggelengkan kepalanya. "Mendekatlah, ada hal yang ingin aku tanyakan," ujar sang raja. "Apakah mulutku bau?" bisik raja kepada katak. Bau yang keluar dari mulut raja tidak dapat katak menyembunyikan. Dan katak menjawab secara jujur, "Benar sekali Tuan, bau yang keluar dari mulut Tuan sangat tidak sedap," ujar katak ketakutan. Mendengar hal tersebut, sang raja marah dan menganggap katak tidak sopan dan telah menghinanya.
Raja pun memanggil kuda dan menanyakan hal yang sama. Karena ketakutan, kuda pun menjawab, "Tidak bau," dan murkalah sang raja. Raja sangat marah karena kuda sudah berbohong. Kuda pun dimarahi oleh sang raja. Akhirnya, tibalah giliran Kancil dan memberikan pertanyaan yang sama. Kancil memang mencium bau yang tidak sedap dari mulut sang raja. Namun, ia sangat bimbang karena semua jawaban pasti akan disalahkan. Tidak beberapa lama kemudian, ia mendapatkan sebuah ide. "Maaf Raja, kebetulan hari ini saya sedang flu, sehingga tidak dapat mencium bau apapun," jawab Kancil. Sementara sang raja hutan hanya tertawa mendengar jawaban Kancil. Tidak ada alasan bagi raja untuk marah, karena Kancil tidak menghina maupun memuji dengan kebohongan. "Kancil, kamu memang sangat cerdik. Jawabanmu sudah lolos dari kemarahanku. Sebagai hadiahnya, aku akan memberikan sayuran dari kebunku. Ambillah sepuasnya," ujar sang raja singa. Kancil pun senang mendengar jawaban sang raja dan pulang dengan membawa sayuran yang sangat banyak. Ia pun tidak lupa membagikan sayuran tersebut kepada teman-temannya. Nah, anak-anak ibu guru, tadi kita sudah membaca dongeng tentang bau mulut sang raja hutan. Sekarang, apakah anak ibu guru bisa mengambil pesan moral atau amanat dalam cerita tersebut? Oke, sekarang ibu berikan contoh ya. Pesan moral atau amanat yang terkandung dalam cerita bau mulut sang raja hutan adalah: sebelum berbicara, sebaiknya kita harus memikirkan perkataan yang akan kita katakan, karena perkataan bisa saja menyakiti hati orang lain. Nah, ini adalah pesan moral atau amanat yang ibu dapatkan dari cerita bau mulut sang raja hutan. Karena tadi si katak dan si kuda tidak memikirkan apa yang harus dikatakan kepada sang raja hutan, sehingga raja hutan tersinggung dan mengetahui dia bohong gitu ya. Maka sedangkan si Kancil, dia memikirkan dulu, kalau dia jujur pasti dia akan marah ya kan. Tapi kalau dia berbohong, sang raja hutan juga marah. Maka dia berpikir bagaimana cara menjawab untuk tidak melukai hati sang raja hutan. Jadi inilah pesan moral yang ibu dapatkan. Anak-anak ibu guru pasti bisa mendapatkan pesan moral atau amanat dalam suatu cerita. Nah, anak-anak ibu guru, tuliskanlah pesan moral atau amanat dalam cerita tersebut. Nah, pada halaman 39 tentang cerita nenek tupai yang sakit. Dan yang kedua pada halaman 42 tentang cerita seekor anak burung yang membalas budi. Anak ibu akan mendapatkan pesan moral atau amanat setelah membaca cerita tersebut. Maka bacalah dulu ceritanya, lalu pahami, baru tuliskanlah pesan moral atau amanat yang terkandung dari cerita tersebut. Nah, anak ibu guru, sedikit tambahan. Pesan moral atau amanat itu tidak selalu berupa satu kalimat saja, melainkan bisa terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, jadi bisa panjang ya nak ya, pesan moral itu tidak hanya singkat-singkat saja ya. Nah, itu dia ya nak ya. Jadi perlu anak ibu ketahui juga ya. Nah, anak ibu guru, kiranya anak ibu guru bisa mengerjakan tugasnya kali ini. Nanti langsung dibuat aja soalnya seperti ini ya nak ya. Lalu di bawahnya jawab. Nomor 1, buatlah nanti pesan moralmu. Nomor 2, baru buatlah nanti pesan moralmu. Seperti itu aja cara menjawabnya ya nak. Oke anak-anak ibu guru, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Dan
Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Cayo!